Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Semangat pagi, Sobat Pelatihan. Saya berharap tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Bersama saya, Joko Waluyo, Widyaswara Pengadilan Keagamaan Papua. Sebelumnya, Sobat Pelatihan semua telah mendapatkan materi mengenai konsep Lesson Study for Learning Community, penerapan strategi, metode, model, dan media pembelajaran dalam lesson study, penyusunan perencanaan lesson study, dan simulasi lesson study. Kali ini Sobat Pelatihan semua akan mendapatkan materi dari saya tentang penyusunan laporan lesson study. Sobat Pelatihan yang saya hormati, tujuan dari materi pelatihan kita ini adalah nanti saudara semua dapat menyusun laporan kegiatan lesson study dengan baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui bersama Sobat Pelatihan, bahwa lesson study itu adalah suatu model pembinaan profesi guru melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning. Tujuannya untuk membangun learning community. Di dalam pelaksanaannya, tentu Sobat Pelatihan dapat melaksanakan dan dapat memilih bagaimana menerapkan metode, strategi sesuai dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang Sobat Pelatihan hadapi di dalam proses pembelajaran. Sobat Pelatihan yang berbahagia, tentunya di dalam pelaksanaan lesson study ini, Sobat Pelatihan sudah disampaikan ada 3 tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaan yang pertama, Sobat Pelatihan melalui tahapan plan atau tahapan perencanaan. Tahapan kedua yaitu tahapan do atau tahapan pelaksanaan, dan tahapan ketiga adalah tahapan C atau tahapan refleksi. Setiap tahapan-tahapan ini sobat-sobat pelatihan semua dijalankan secara berkolaboratif bersama komunitas belajarnya. Di dalam pelaksanaannya tentunya semua aktivitas sobat pelatihan dibuat namanya laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan inilah nanti yang sobat buat dalam aktivitas apa yang sobat pelatihan lakukan selama kegiatan lesson study itu berlangsung. Laporan ini berisikan tentang keterangan atau informasi suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta yang ada yang sobat pelatihan semua hadapi selama melaksanakan proses lesson study yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah maupun di forum MGMP maupun forum KKG. Kegiatan-kegiatan ini tentunya sobat pelatihan bisa meramunya dalam bentuk sebuah suasana pembelajaran yang harmonis, suasana pembelajaran yang kolaboratif dan berkesinambungan. Nanti diharapkan sobat-sobat pelatihan semua di dalam penyusunan laporan itu dapat berisikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk kawan-kawan sobat pelatihan semua. Di dalam penyusunan laporan ini nantinya sobat pelatihan diharapkan bisa membuat laporan dalam bentuk makalah. Ketika sobat buat dalam
dalam bentuk makalah, tentunya sobat pelatihan bisa menyesuaikan dengan apa yang sobat pelatihan lakukan di dalam tim lesson study ini. Adapun yang dapat dijadikan manfaat dari penyusunan laporan ini tentunya ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari laporan penyusunan lesson study ini, sobat pelatihan diharapkan bisa berbagi pengalaman dan saling belajar atau mutual learning untuk teman-teman guru di satuan pendidikan sobat pelatihan maupun di komunitas belajar sobat pelatihan sekalian. Yang kedua, yaitu dari manfaat ini dapat digunakan sebagai salah satu model pembinaan guru agar guru menunjukkan kinerja yang lebih profesional karena adanya kolaboratif antara satu guru dengan guru yang lainnya. Yang ketiga, sobat pelatihan, dari manfaat yang bisa sobat pelatihan dapatkan yaitu dapat digunakan sebagai referensi praktek baik di kelas yang nantinya bisa menjadi rujukan atau contoh praktek baik teman-teman yang ada di sekolah lain maupun ada di komunitas KKG MGMP. Dan yang keempat, ya sobat pelatihan, bahwa manfaat dari lesson study ini, laporan ini nanti bisa membantu bagaimana sobat pelatihan semua, kawan-kawan sobat pelatihan semua mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya dan peningkatan kompetensi guru. Inilah sobat pelatihan manfaat yang bisa sobat pelatihan dapatkan dari penyusunan laporan lesson study ini, sobat pelatihan. Nah, sobat pelatihan yang saya hormati, adapun kerangka isi laporan lesson study pada umumnya itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal, bagian yang kedua yaitu bagian isi, bagian yang ketiga yaitu bagian penunjang. Tentu nanti pada saat sobat pelatihan membuat laporan, sobat pelatihan dapat menyesuaikan dengan apa yang sudah sobat pelatihan lakukan dalam lesson study ini. Pada umumnya sobat pelatihan, bagian awal itu memuat halaman judul, ya. Ada lembar pengesahan dari atasan, ada kata pengantar, ada daftar isi, dan sekiranya dalam laporan sobat pelatihan semua itu ada memuat tabel, memuat gambar, bisa dibuat dalam bentuk daftar tabel ataupun daftar gambar, dan juga lampiran-lampiran. Itu untuk bagian yang awal. Bagian yang kedua yaitu bagian isi. Nah, bagian isi ini setidaknya memuat 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen bab pendahuluan. Yang kedua yaitu langkah-langkah kegiatan lesson study. Yang ketiga yaitu penutup. Nah, dari ketiga komponen-komponen ini tentunya nanti sobat pelatihan semua dapat menguraikan. Pada contohnya di dalam bagian pendahuluan, sobat pelatihan dapat menguraikan apa yang melatar belakangi sobat pelatihan membuat pelaksanaan lesson study ini. Disitulah sobat pelatihan bisa mendeskripsikan, bisa menguraikan latar belakang masalah yang sobat pelatihan pecahkan sehingga pelaksanaan lesson study ini dilaksanakan. Yang kedua, berisikan tentang tujuan dari pelaksanaan lesson study itu. Dengan harapan tujuan yang sobat pelatihan buat ini bisa berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, bagian pendahuluan yaitu manfaat dari pelaksanaan lesson study yang tentunya apa-apa saja yang sobat pelatihan harapkan dari pelaksanaan lesson study ini. Itu bagian pendahuluan. Kemudian pada bagian yang kedua, pada bagian bab 2 yaitu tahapan pelaksanaan lesson study. Sebagaimana kita ketahui sobat pelatihan, tahapan pelaksanaan lesson study itu ada 3. Jadi nanti sobat pelatihan semua
menguraikan ketiga tahapan-tahapan yang ada di dalam lesson study. Contohnya pada tahapan plan. Pada tahapan plan ini sobat pelatihan, di dalam laporannya nanti sobat pelatihan bagaimana proses perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Sobat pelatihan membuat perencanaan pembelajaran, kemudian hasil dari perencanaan pembelajaran tersebut, sobat pelatihan meminta kepada tim yang termasuk di dalam komunitas sobat pelatihan untuk melihat atau mereview perangkat-perangkat pembelajaran yang sobat pelatihan sudah membuat. Itu bagaimana nanti pelaksanaannya, sobat pelatihan semua menguraikan di dalam perencanaan. Kemudian tahapan kedua yang diuraikan adalah bagaimana pelaksanaan tahapannya, tahapan do, tahapan pelaksanaan pembelajaran. Disinilah peran dari guru model, dan pada saat guru model itu mengajar, tentunya ada guru yang berperan sebagai observer atau pengamat pembelajaran. Dan tugas dari pengamat pembelajaran mulai dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran mencatat semua fakta-fakta yang terjadi selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu tahapan refleksi atau tahapan C. Di sini tugas dari pengamat, tugas dari observer mencatat dan menyampaikan hasil-hasil pengamatannya, evaluasi apa yang bisa disampaikan, dan tindak lanjut apa yang disampaikan dari pengamat kepada guru model tersebut. Itu berada pada tahap kegiatan lesson study yang ada di bab 2. Dan yang berikutnya adalah bab 3 atau bab penutup. Pada bab 3, pada umumnya itu berisi dengan terdiri dari simpulan. Nah, di simpulan ini nanti sobat pelatihan bisa menyimpulkan setiap tahapan-tahapan yang dilakukan sampai dengan akhir dari tahapan pelatihan yang sobat pelatihan ikuti di lesson study tersebut. Kemudian yang berikutnya di bagian penutup itu ada rekomendasi. Rekomendasi ini nanti sobat pelatihan bisa tujukan kepada untuk instansi pembina ataupun untuk atasan sobat pelatihan ataupun rekan-rekan sobat pelatihan dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran untuk generasi masa depan Indonesia yang cemerlang. Itu sobat pelatihan yang tertuang di dalam bagian isi, dan di akhir dari laporan saudara-saudara dan sobat pelatihan semua nanti dibikin ada namanya daftar pustaka. Setidaknya ada rujukan-rujukan yang sobat pelatihan ambil sebagai referensi dalam pembuatan laporan lesson study itu. Kemudian bagian yang ketiga, sobat pelatihan. Bagian yang ketiga itu berisikan tentang data pendukung atau bukti-bukti fisik selama sobat pelatihan melakukan kegiatan lesson study ini. Bagian penunjang itu bisa berisikan RPP ataupun bisa berisikan modul ajar yang sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka tentunya. Nah, di dalam modul ajar juga sobat pelatihan perlu melampirkan lembar kerja peserta didik, ataupun jika diperlukan ada instrumen terkait dengan instrumen formatif, dan jika diperlukan juga ada instrumen sumatif. Itu opsional, jadi sekiranya itu diperlukan harus dilampirkan. Dan yang terpenting sebenarnya dari pelaksanaan lesson study ini adalah instrumen observer, ya, instrumen yang digunakan observasi mulai dari tahapan plan, tahapan do, dan tahapan C. Dan untuk memperkuat semua aktivitas sobat pelatihan dalam pelaksanaan lesson study ini, sobat pelatihan bisa melampirkan dokumentasi, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk link video yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman sobat pelatihan di
kegiatan pembelajaran tentunya. Demikian Sobat Pelatihan, materi penyusunan laporan lesson study. Semoga Sobat Pelatihan dapat memaknai dan mengimplementasikan dalam pembelajaran untuk mewujudkan komunitas belajar demi generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Saya berharap tetap semangat belajar dan jadilah sumber daya manusia Kementerian Agama yang handal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu.